Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator di seluruh Nusantara. Pada video kali ini dari kaki Gunung Salak, saya ingin refresh, mengajak saudara-saudara sahabat semuanya untuk membahas satu hal, yaitu bagaimana menggunakan waktu luang di sela-sela kesibukan kita. Resep ini saya tujukan kepada guru atau praktisi, atau mungkin juga orang tua murid dimanapun Bapak Ibu berada. Di masa-masa new normal ini kita lebih banyak punya waktu, ya, terutama guru lebih banyak punya waktu di rumah. Logikanya kalau sering berada di rumah, di luar tugas sehari-hari melayani pembelajaran jarak jauh bersama murid-muridnya, kita punya spare waktu kosong. Nah, ada satu resep menarik menggunakan waktu luang, kemudian menghasilkan, dan karya yang kita tulis, yang kita kerjakan, yang kita hasilkan itu bisa mendapatkan nilai manfaat ekonomis begitu, ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu jika gemar membuat aksesoris, membuat barang-barang pernik-pernik yang bisa dijual, itu lakukan dengan bahan-bahan yang mudah, yang gampang, ada di sekitar lingkungan masing-masing. Berbahan dasar kayu, bisa jadi gantungan kunci, kemudian bisa membuat miniatur-miniatur benda-benda yang bisa dibuat atau sejenisnya. Yang penting bahan dasarnya itu mudah didapat. Kemudian yang kedua, yang punya keterampilan IT, ya, yang punya keterampilan IT itu bisa mencoba menjual barang-barang produksinya itu melalui online begitu, ya. Itu artinya menjual milik sendiri. Kalau tidak bisa menjual milik sendiri, mungkin juga bisa menjual milik orang lain, yaitu reseller, ya. Itu bagus, ide yang menarik, ya. Pekerjaannya tidak terlalu berat, namun bisa menghasilkan di sela-sela waktu. Anggap aja ini hiburan, ya, karena pekerjaan utama kita tetap mengajar. Tapi yang menarik adalah dengan banyaknya kita ketemu orang, komunitas, walaupun kita tidak ketemu tatap muka langsung, tetapi komunitasnya di medsos begitu, itu wawasan kita juga akan bertambah dari berbagai disiplin ilmu, tergantung kita mau yang mana. Kemudian yang ketiga, bagi teman-teman guru atau orang tua murid yang gemar menulis, coba mulai dari sekarang menulislah, ya, menulis dimanapun, ya, di vlognya, di blognya, kemudian di status-status medsosnya, tentang tulisan-tulisan yang mudah dijabarkan, berbasis dari pengalaman. Itu yang paling utama, yang paling mudah, ya, karena nggak perlu nyari-nyari rekayasa. Tapi kalau yang imajinasinya bagus, bagian dari pembelajaran literasi, saya kira menarik kalau ada tulisan yang sifatnya fiksi begitu, ya. Novelis Indonesia yang hebat-hebat itu dia punya daya imajinasi yang luar biasa. Dan ternyata salah satu resepnya imajinasi itu terjaga adalah dia banyak ketemu orang, kemudian banyak ketemu alam. Titik-titik tertentu di alam itu bisa mendatangkan inspirasi. Dan susunan diksi, kemudian gaya kalimat, gaya cerita, alur itu memang ditentukan oleh keterampilan si penulis itu sendiri. Dan saya kira hasil karya dari novelis hebat Indonesia itu sudah bisa dilihat alurnya masing-masing, ya. Kemudian kalau sudah terbiasa menulis fiksi, kita coba menulis yang sifatnya lebih baku, yaitu menulis buku, ya, atau mengisi kolom-kolom di majalah begitu. Nah, itu produktif, ya, di sela-sela tugas itu produktif. Dan hebatnya kalau Bapak Ibu mampu melakukan ini, mengisi waktu luangnya dengan salah satunya adalah menulis, maka sebenarnya itu salah satu pilar bagaimana kita menginspirasi orang dan menggerakkan orang dengan tulisan kita. Kita tidak ketemu komunitas dalam jumlah jutaan, ya, karena kita bukan siapa-siapa, kita bukan tokoh, ya. Dimanapun Bapak Ibu berada bisa menginspirasi orang, bisa menggerakkan orang. Dengan cara apa? Melalui tulisannya. Maka buatlah tulisan yang baik, yang menarik, mudah diikuti, mudah dibaca, nggak usah terlalu tinggi-tinggi bahasanya, mengalir, kemudian bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, begitu, ya.
sehingga nanti dari tulisan itu orang akan membaca dan terinspirasi. Nah, ini kan menarik sekali. Apabila satu orang mampu melakukan ini, menginspirasi lewat tulisan, dilakukan oleh beberapa orang di Indonesia terutama guru-guru, maka guru akan lebih mudah mengajak muridnya untuk meningkatkan literasi mereka. Kegemaran membaca, menulis menjadi aktiviti yang bagus dan mulai dari gurunya. Oleh sebab itu peluang-peluang ini muncul ya, Bapak Ibu nulis, tawarkan tulisannya, dirilis, dipublish di medsos, dijadikan buku, baik buku cetak atau buku e-book begitu, dan nanti hasilnya bagus untuk kita dan juga bisa memberikan semangat, inspirasi untuk orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, waktu-waktu senggang Bapak Ibu, sahabat motivatorasku, jangan lupa menambah jumlah teman ya. Menambah jumlah teman. Mengapa teman harus kita tambah? Semakin banyak teman yang kita temui, semakin banyak orang yang kita jadikan teman, sesungguhnya kita banyak mendapatkan guru-guru alam, guru-guru yang sederhana, karena kita mungkin juga belajar dari hal-hal yang sederhana itu untuk melangkah lebih baik. Yang terakhir, semakin banyak ketemu orang, maka akan membawa kita semakin tampil lebih baik ya. Saya ulangi sekali lagi, semakin banyak ketemu orang akan membawa kita, menggiring kita tampil lebih baik ya. Menjadi sebuah kebutuhan apabila kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain ya. Artinya penghargaan yang positif ya, penghargaan yang positif, sama-sama menghargai, dan kita juga membawa diri kita supaya dipandang baik dan memang menjadi orang baik. Oleh sebab itu semakin kita banyak ketemu orang kita akan semakin banyak mengenali kekurangan kita dan mengenali kelebihan kita, mana yang bisa dipakai, mana yang tidak. Bisa jadi kelebihan kita itu tidak bermanfaat bagi orang lain ya, dan justru orang lain ternyata kelebihannya lebih bermanfaat. Nah, kita contoh itu. Nah, kekurangan kita ada di orang lain, nah kita ambil untuk melengkapi, sehingga proses pendewasaan diri kita akan terus berjalan. Oke, saya kira itu tips sederhana dari kita memanfaatkan waktu luang. Mudah-mudahan sukses, selamat menghasilkan sesuatu, selamat berproduksi, dan semoga kita semua menjadi bagian orang-orang yang menginspirasi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya, di video saya berikutnya. Salam sukses, salam motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.